Kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, haji atau umroh, biasanya kalau kita selesai dari Padang Arafah, kan dibawa gitu jalan-jalan sama mutawif atau pembimbing. Di atas bus dibilang, sebelum masuk istana, sebelum masuk arena Mina, biasa itu pembimbing bilang atau mutawif bilang, Bapak Ibu jamaah, di depan kita sebelah kiri, sebelum istana raja, ada pos-pos di atasnya, itu tempatnya Ismail ditidurkan. Tidur Ismail. Pas Ismail mau digerek, Ismail bilang begini, Pak Bupati, Bapak, sebelum kita potong kak, tutup matata. Bapak tutup matanya. Kenapa nak? Nanti Bapak tidak tega. Oke? Apalagi permintaanmu nak, Pak, tolong nanti kalau Bapak sembelih saya dipotong, tolong ikat kaki dan kakiku, ikat kakiku sama tanganku. Kenapa? Saya pasti meronta-ronta kesakitan. Apalagi nak, Pak, tolong nanti kalau kita potong saya pakai pisau yang paling tajam supaya saya tidak lama menderita. Apalagi nak, 3, 4 permintaan. Keempat, Pak, tolong nanti bajuku jangan kena darah. Kenapa? Karena kalau kena darah, dia lihat nanti mamaku kasihan. Apalagi nak, permintaanku terakhir Pak, tolong nanti kalau saya sudah meninggal, jangan ada anak-anak lewat seperti usiaku depan rumah, supaya mamaku tidak ingat saya. Baik, diikat, tutup matanya, Ibrahim ambil golok, parang. Tutup matanya, diletakkan, dia gorok, dia iris lehernya anaknya. Tidak mempan. Kata Ismail, Pak, main-main ki kapang. Dia bilang, enggak, serius kayak ini nak, geresi, enggak mempan. Kata Ismail, barangkali parangnya Bapak tumpul. Dia coba lagi tuh parangnya Ibrahim, dia hantamkan ke batu. Pecah. Tajam. Dia mau ulang lagi. Kata Ibrahim, kita ulang. Nah bilang Ismail, tunggu dulu Pak. Apalagi nak? Tolong lepaskan ikatan kakiku dan tanganku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Tuhan berkata, nanti memikirkan Tuhan pikir saya terpaksa. Buka ini, saya mau dipotong, ikhlas saya. Jangan sampai saya dikarat, tidak ikhlas. Terpaksa saya dipotong. Dibuka. Begitu dilepas ikatannya mau dipotong, malaikat berteriak memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengar oleh Ibrahim, Ibrahim melanjutkan, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Ismail pun mendengarnya dan dilanjutkannya dengan ucapan, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kalimat talbiyah sekarang yang diabadikan ketika kita hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Itu yang Allah perintahkan melalui nabinya. Kalau kau pergi lapangan masjid untuk Idul Fitri atau Idul Adha, kamu pergi ke lapangan, ucapkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan. Sudah. Sampailah kemudian Allah perintahkan, wahai malaikatku, kau lihat itu Ibrahim, begitu cintanya dan taatnya kepada Allah, Tuhannya saya, dia mau potong anaknya. Allah perintahkan, Jibril, kau ambil kibas, bawa ganti lehernya Ismail, lalu kibas itulah yang dipotong Ibrahim. Selamatlah Ismail yang melahirkan keturunan. Itulah keturunan kita umat Islam yang kita sebut dengan keturunannya Bani Ismail. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, apa hikmahnya? Satu, ambil hikmah dari pelajaran ini. Dermawan seperti Ibrahim. Pak Bupati, silakan jadi orang dermawan. Apa dermawannya Pak Bupati? Bukan Mas Sawer.
Kalau ada pejabat pergi pinggir jalan sawer, itu bagus tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Berapa orang yang bisa kau sawer? Tapi bupati, gubernur, menteri, bagaimana caranya? Sedekahnya adalah bikinlah kebijakan yang membuat masyarakat gampang cari nafkah. Tepuk tanganku sedikit. Tak usah ragu-ragu. Kalau ada bupati, pejabat, pergi kasih uang di pinggir jalan baru disoting, itu namanya pencitraan. Tapi bagaimana bikin peraturan daerah, perda, bagaimana putra daerah gampang cari kerja, bagaimana sumber daya alam Tanah Bumbu bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya buat masyarakat Tanah Bumbu. Itu namanya pemerintah. Kalau Pak Bupati kasih duit, berapa uangnya? Kalau banyak uangnya, nanti salah gunakan APBD. Selesai bupati, ditikengi. Kesina. Sedekahnya bupati adalah bikin perda. Sedekahnya anggota DPR bukan bagi-bagi uang. Apa sedekahnya? Kau bikin peraturan daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan kalau kau di demo hilang. Itu sedekah. Apa sedekahnya polisi? Bukan bagi-bagi uang. Apa sedekahnya? Ciptakan ketentraman, keamanan masyarakat. Itu dah sedekah. Apa sedekahnya ulama? Ilmunya. Dakwah kau yang bikin senang-senang orang. Jangan kau ceramah saling menyerang. Jangan kau ceramah nyakiti orang. Jangan ceramah menyalah-nyalahkan. Karena ada juga itu ustadz. Kayak dia panitia hari kiamat. Sangin bid'ah saja nak bahas. Seolah-olah hanya dia yang boleh masuk surga. Tidak mau berbeda pendapat. Dakwah mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu. Kata anak muda yang tidak usah pergi ceramah dia bikin takut-takut. Ada juga itu ustadz sombong yang seolah-olah hanya dia yang benar. Tidak. Apa mau sombong para ustadz? Saya ini bu, saya bisa begini bukan karena tinggi sekolahku. Saya bukan begini hebat. Kenapa? Karena ada yang nonton. Coba bayangkan kalau saya dibikinkan panggung begini. Mewah, hebat. Tapi tidak ada yang nonton. 1 jam saya berapi-api. Tidak ada yang nonton. Dewa Pak Bupati. Sudah lama sakit itu dasar. Jangan sombong. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dermawan. Dan kita yang punya uang, sedekah dengan duit kita. Bagi mereka yang kaya, sedekah dengan duit. Kalau ini diamalkan, insya Allah tidak ada orang di Tanah Bumbu peminta-minta. Orang kaya keluarkan zakatnya. Ibu-ibu yang kaya bantu tetanggamu yang miskin. Karena bagaimanapun hartamu yang kau miliki adalah yang telah kau belanjakan di jalan agama Allah. Yang ada di rumah belum tentu kau punya. Besok mati mendadak orang lain yang miliki. Maka saya tanya ini, banyak ibu-ibu yang punya emas di sini? Ada ibu? Ada ibu? Yang banyak emasnya ini. Kau orang Bugis itu kan kuat beli emas. Iya toh? Kada menahan. Jujur kalau banyak betul emasnya. Bu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya bu? Anak, istri kedua, kawin lagi suami. Waktu ibu meninggal dia kasih keluar cincinmu. Ini cincin kawin dulu. Nggak mau keluar, nak kasih sabun. Sudah keluar cincinmu, nak ambil lagi gelangmu. Ini dulu hari pernikahan. Ku belikan kau tu umroh emas Dubai. Nak ambil lagi kalungmu. Ini dulu waktu ku belikan kau main red dan le kesih. Terakhir nak ambil gigi palsumu. Diambil semua emasmu, baru dia kumpul, dia ikat dalam sapu tangan, dia masukkan dalam laci. Emak masih gelada kamu selai kesih. Nangis dia. 3 bulan kemudian ketemu teman SMA yang sudah janda. Nah lupa itu tadi hidup semakin.
Nak ambil kalungnya yang sudah dibungkus sambil senyum. Dia datangi bawakan itu janda. Dia bilang, "Dek, ini mantan istriku sudah mati. Ambil saja ini emas." Ibu-ibu, daripada emasmu diambil istri kedua, mending kau bantu anak yatim piatu. Ya bu, percaya kalau ibu mati pasti suamimu kawin lagi. Oh, dia dengarlah istriku ini bu, ceramahku dia nonton di YouTube. Dia bilang, "Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya pelui baik-baik bu." Saya bilang, "Sini ki dulu sayang." Saya bilang, "Dengar kau baik-baik sayang nak. Jangankan meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati." Bujur kalau? Ya pak. Dia bilang, "Temanku, jahat betul itu tetangga saya Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi Ustaz." Saya bilang, "Lebih hebat temanku, masih hidup istrinya dia kawin." Ya, Pak, daripada bapak perhiasannya diambil nanti anak mantu, lebih baik kau sedekah.